Sekarang kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana kalah telak dalam penghitungan suara sementara di KPU calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo membuka wacana dilakukannya hak angket di DPR untuk menyelidiki permasalahan dalam pemilu. Lalu bagaimana peluang dan upaya paslon nomor urut 3 dan nomor urut 1 untuk menarik pertarungan ini ke parlemen? Kalah dalam perhitungan quick count dan perhitungan sementara di KPU, paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 terus melakukan perlawanan. Dari arena pemilihan presiden, pertarungan akan digeser ke parlemen atau DPR RI. Bahkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah membuka wacana hak angket di DPR RI untuk menyelidiki sejumlah persoalan yang terjadi di pemilu lalu. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Merespons isu hak angket, Presiden Joko Widodo angkat suara dan menyatakan sebagai hak demokrasi. Ya, itu hak demokrasi. Namun pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai persoalan di pemilu seharusnya tidak dibawa ke Senayan. Sudah kita singkatkan begini ya, kekeliruan prosedur, kesalahan prosedur dan macam-macam administrasi macam-macam disediakan oleh undang-undang. Sistem ini menyediakan untuk mengkoreksi melalui Bawaslu. Kalau hasil dikoreksi melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau sekarang pergi ke DPR dengan angket itu, maka menurut saya ada problem konstitusi di situ. Mengapa? Karena sekali lagi sistem menyediakan bahwa untuk pemilu lalu ada soal dalam pemilu, maka cara mengoreksinya begini. Ya itu tadi, pergi ke Bawaslu dan atau pergi ke MK. Tetapi kalau mau pergi ke, faktanya sekarang adalah kalau angket itu mau dikaitkan dengan pemilu ini, nah menurut saya ada problem konstitusi, problem ketepatan konstitusi. Apakah ini mau dijustifikasi dan doktrin apa? Dari segi konstitusi ya. Apakah constitutional necessity yang mau dipakai sebagai justifikasi untuk tindakan ini? Saya rasa tidak juga. Mengapa? Karena sudah tersedia prosedur atau cara untuk mengoreksi kekeliruan-kekeliruan penyelenggaraan pemilu itu. Undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional dan di mana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak kepada semua pihak, mari kembali kepada undang-undang pemilu.